Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV nih. Banyak banget yang nanya ke gue gimana caranya sih kita memilih mata uang ya, aset mata uang untuk trading forex. Bukan kripto nih, beda ya. Kita lah bahas forex dulu nih. Tapi sama aja sih sebenarnya kalau kalian mau belajar forex juga. Kan yang penting menguntungkan, oke? Nah, banyak banget yang DM gue yang nanya-nanya, Hen gimana nih kan kalau mata uang banyak tuh ya. Ada Audi JPY, habis itu ada Audi apalagi ya USD, ada dan lain-lain. Pokoknya gue lupa ya, gue nggak sengit itu. Pokoknya banyak banget tuh kalau mata uang kalau kita buka market nih, buka forex ini. Jadi bingung kan? Nah, yang pertama gue itu karena untuk trading harian, trading mingguan ya. Itu pun nggak sampai mingguan ya, harian paling kadang lebih banyak per jam kayak gue 2 jam 3 jam 4 jam juga udah kelas gue 5 jam tapi jarang gue kayak kalian mungkin kalian yang profesional yang mainnya lama-lama time frame-nya yang lebih lama ya. Jadi gini, ini opini gue aja, menurut gue aja yang selama ini beberapa tahun gue biasakan untuk trading forex khususnya. Kalau mata uang menurut gue tuh untuk jangka pendek itu nggak harus kayak, oh lihat ini bagus nggak ya gini-gini gini-gini. Nah, tapi cek market dalam waktu beberapa rentan waktunya. Nanti nggak dari sini? Jadi kalian harus benar-benar paham itu marketnya, paham sama arahnya, newsnya juga penting. Ini berita dan bla bla. Tapi kalau gue jarang, kalau gue pakai technical analysis. Jadi perbedaan sama kalian mungkin begitu. Jadi secara teknikal gue harus tahu nih kapan market forex itu mata uang itu naiknya sampai mana nih ya, ketika naik kapan ada penurunan, ketika turun kapan ada kenaikan, ngerti nggak? Ya kalau kalian tanya berarti bisa dong memprediksi 100%. No, enggak. Kita itu kayak bisnis. Kita bisa memprediksi, ibaratnya gini ya, kalau bisnis jualan dagang nih, kalau dagang kita bisa memprediksi hari ini bakal laku berapa ya, terus mereka kesukaannya apa ya. Ibaratnya pelanggan kita sukanya apa, kita hanya bisa memprediksi itu tapi tidak memprediksi, ibaratnya enggak 100% ya. Ya siapa tahu hari ini yang seharusnya lakunya sekitar kita dapat pemasukan 1 juta per hari, 1 juta tiba-tiba yang langganan kitanya lagi nggak ada, lagi kemana ya kan, kita cuma dapat 800 700. Nah yang penting profit. Sama kayak forex, kita bisa memprediksi market karena market itu biasanya gitu aja sih guys. Kalian lihat deh, kalau kalian pakai candlestick ya gitu aja, nggak ada yang eh menceng, ada yang ke kiri, setiap bulannya update terbaru, nggak ada ya, tekniknya itu aja. Yang susah itu memprediksi diri kita ini, hari ini mood nggak nih buat trading forex, hari ini otak kita tuh udah gas bener nih, udah siap nggak nih untuk minusnya, untuk ruginya, stop lossnya, take profit udah siap belum? Itulah yang emang setiap hari, setiap waktu harus belajar. Nggak ada tuh berhenti belajar. Ya, sejago apapun pasti ada harinya, hari sialnya itu minus, rugi. Yang tapi di mana hari berikutnya kita harus bisa membackup nih keuntungan, bisa menutupi kerugiannya. Itu udah depannya. Yang pertama, gue biasanya harus membaca market. Ya, gue pilih semua forex itu gue buka, nggak ada satupun. Jadi kalau kalian tanya, nggak pusing kan? Nggak, udah biasa gue. Gue buka semuanya, gue lihat market satu persatu, apakah lagi kuat naik, kuat turun. Itu yang terpenting. Lihat dulu dong, jangan asal open posisi nih. Salah kalian. Kalau kuat naik, kalian berarti harus baca teknikalnya, entah itu SNR, support and resistance, entah itu candlestick kan warnanya merah hijau, itu tuh bisa ada informasi candle itu tuh yang gue baca. Jadi gue tahu nih kuat atau enggaknya nih suatu market ya dari teknikal yang tadi gue sebutin. Nah, terus dari grafik-grafik pendukungnya semuanya udah disiapkan di berbagai platform yang kalian pakai. Itu semuanya udah ada lengkap ya kan. Jadi tinggal diri kita sendiri nih. Nah, kita nemu nih ternyata market hari ini di Audi JPY atau apa, ternyata naik, kuat naik. Kita udah cek dong time frame-nya 1 jam, 4 jam, 1 day, 1 minggu. Ternyata searah naik ke atas. Apa yang harus kita lakuin? Apa langsung berposisi buy? Atau tunggu lagi? Tunggu apa coba? Nah, jadi kebanyakan nih, ini yang bikin kita semua para trader salah. Apalagi untuk pemula yang baru nyoba. Ketika naik malah dia open posisi buy. Kok bisa minus kan? Kan dia naik, tapi minus kita open posisi buy. Berarti kalian open posisi buy-nya di harga tertingginya. Jadi gini, dia naik nih. Set.
Kalian malah ngambil beli di pucuknya. Coba kalau kalian belinya di bawah sini. Di bawah ibaratnya kalau gue bilang harga terendah suatu market saat itu. Kita buy, dia naik nggak? Kalau naik untung nggak? Profit. Kita tutup di atas nggak? Iya, pasti cross. Kita tutup. Yang salah, sebenarnya betul kalian baca market dia naik ke atas kan miring tuh biasanya market itu miring gini ya. Nggak mungkin lurus gini tegak. Nah dia kan miring gini. Market nih merah hijau candle ya. Nah ketika kalian dia naik ke atas, ternyata kalian tuh di pucuknya, di atasnya jatuhlah kalian. Ngerti nggak? Karena kalau posisi buy di sini, jatuh. Jatuh gimana? Setinggi-tinggi, sekuat-kuatnya market naik, pasti ada ke bawah dulu, baru lanjut ke atas. Paham dari sini? Kalau kalian sering lihat market pasti seperti itu. Itu pola market yang emang sejak dulu. Sejak dulu begitu aja. Ngerti nggak? Jadi dia naik ke atas, ada di mana posisi dia bakal turun dulu ke bawah, ada yang ke atas, tapi ada juga yang pembalikan, berubah arah jadi turun. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau forex kan kita bisa open posisi buy dan sell. Nah, contoh kita open posisi sell ke bawah. Kita lihat dong, marketnya ke bawah gini deh, ke bawah. Dia market dari sini, sini ya, ke bawah. Ya, kita balik ke bawah. Dia ke bawah nih. Ke bawah, miring ya. Ke bawah, ya. Harusnya kita open position sell dong. Iya dong, cari momen-momen SNR atau sinyal ke penurunan kalau ke bawah, kalau dia ke bawah. Nah, ini kebalikannya. Jadi ketika dia ke bawah begini, ya kita open posisi sell. Kenapa kita bisa minus saat market terus terjun ke bawah? Kita malah udah tepat nih marketnya. Kita terus open posisi sell, tapi dia malah minus. Karena kalian beli atau open posisi sell di harga terendahnya. Ini kebalikannya dong. Berarti kuncinya satu. Saat open posisi buy, kalian harus benar-benar open posisi di market terendahnya. Itu di bawahnya. Ketika open posisi sell, berarti harus di open posisi di harga tertingginya. Bukan di rendahnya. Terbalik nih, kebalik. Karena ini ke bawah. Oke, kuncinya dari situ kalian dapat. Nah, ketika udah ke bawah, di sini nih, dia bakal ke atas nggak? Pasti suatu saat pasti akan ke atas. Entah itu cuma nafas istirahat sebentar atau pembalikan. Tapi biasa kalau kalian di harga terendah, di atasnya harga tertinggi kalau open position di harga tertinggi di sini ya. Ya, dia bakal ke bawah terjun, baru pas udah nyampe bawah banget nih, kalian close atau tutup, nah dia bakal lanjut ke atas. Itu kalian akan terkena minus. Kalian bakal untung di situ. Itu kuncinya, ya. Kalau kalian masuk ke grup gua, sering belajar sama gue di grup ya, atau bisa di playlist YouTube gue yang mulai dari nol itu forex atau kripto, pasti kalian paham tentang cara ini ya. Kalian paham cara-caranya mulai dari mana, kalian harus apa yang harus dipelajari, kalau market lagi turun gimana, kalau lagi naik gimana, kalau lagi rata gimana, itu semuanya ada caranya. Kalau kalian tanya susah kan, pusing kan, ya di awal memang begitu, itu udah resiko. Lebih susah nggak punya duit dibandingkan kalian belajar. Kalau gue gitu, prinsipnya lebih susah nggak punya duit dibandingkan kita belajar untuk mendapatkan duit. Oke? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Jadi, kalau menurut gue, kalau kalian mau belajar trading forex saham, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semuanya, mulai dari nol, semua basic-basicnya. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung-bingung tuh, mau pilih mata uang yang bagus, jangan yang bagus, cari yang marketnya bagus. Itu gue selalu bilang di grup. Cari market, entah itu forex, saham, kripto yang bagus. Oke? Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue langsung di kolom komentar video ini juga bisa. Atau kalau kalian mau masuk grup, DM IG gue juga nanti gue kirim linknya, langsung otomatis masuk. Atau bisa klik link di bio profil gue. Entah itu di media sosial, YouTube, Instagram, habis itu Twitter, TikTok, dan banyak hal. Kalian klik aja, itu gratis kalian masuk semua. Otomatis kalian nanti masuk grup dan ada materi-materi yang bisa kalian akses secara gratis. Ya. Disitu harus mulai dari mana, step by stepnya, depositnya, dan lain-lain. Oke, jadi di sini emang gak ada paksaan ya. Kalau gue hanya menampung atau opini gue, pengalaman gue terhadap trading. Jadi gue juga masih pemula, masih belajar banget, banyak belajar karena menurut gue belajar itu hal penting bagi gue. Karena kalau nggak kayak gitu, gue nggak akan sampai saat ini nggak kayak gini gitu. Bakal stuck aja begitu-gitu aja. Jadi gue yakin kalian juga ada yang lebih berpengalaman dari gue, jadi bisa kita diskusi, saling komen, silahkan. Ya, gue juga bisa belajar dari kalian. Sebaliknya kalian juga bisa belajar dari gue. Karena manusia itu emang kuncinya harus belajar, ya. Nggak ada tuh kalau kalian nanya, gimana caranya menjadi eh, jago banget trading? Ya harus belajar. Belajar dari mana aja? Dari orang yang baru pun kita harus belajar dari mereka, karena pengalaman mereka bakalan
beda sama kita. Jalan mereka tuh yang mereka lewati tuh berbeda. Jadi nggak usah tuh ada kayak pemula dan itu hanya sebutan aja sebenarnya. Oke? Pokoknya terima kasih yang udah nonton ini video gua dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.